Jadi RKUHP ini kan sudah lama ya kita rindukan, karena selama dari sejak kita merdeka ya sampai sekarang ini kan kita masih menggunakan KUHP warisan Belanda. Lah kita ini sebenarnya ingin punya KUHP sendiri, meskipun saya tahu tidak mungkin, kayaknya ya saya katakan tidak mungkin membuat yang betul-betul murni dari kita itu tidak mungkin. Betul. Karena memang sumber hukum kita itu bisa satu, hukum adat kan itu kan. Lalu yang kedua, hukum agama termasuk Islam itu bisa diadopsi. Lalu yang ketiga adalah hukum modern. Nah, hukum modern itu ya termasuk hukum Eropa, Amerika. Ya, termasuk kitab-kitab hukum pidana di tempat lain bisa kita pakai sebagai rujukan gitu. Nah, itu di satu sisi kita memang merindukan ada KUHP baru gitu. Lalu di sisi lain tadi Panjenengan sudah menyampaikan juga tadi yang di video itu kan terkesan di situ ada kontroversi ya. Jadi ini merupakan produk yang sifatnya itu kontroversial. Bahkan ada yang mengatakan ini akan membisukan aspirasi rakyat. Kan banyak tuh ada hashtag hati-hati dibui ya. Tadi kalau tadi semua bisa kena, semua bisa kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah ada di samping saya, Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Prof. Suteki, kita seperti biasa mau menyoroti satu bahasan yang viral. Ya. Ini terkait dengan semua bisa kena. Ya, jadi ini Najwa Shihab ya itu mengadakan campaign hashtag semua bisa kena. Dia menggalang banyak influencer juga aktivis ya yang bikin video pada intinya semua bisa kena. Ini sebagai respon dari RKUHP yang katanya ya kalau di video itu disinyalir beberapa pasalnya mengancam kebebasan berekspresi dan juga kebebasan berpendapat, Prof. Nah ini videonya seperti ini, Prof, biar teman-teman juga pada tahu. Semua bisa kena. 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 Jurnalis, aktivis, seniman, kreator konten, komedian, ilmuwan, mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, semua profesi, semua orang, semua yang berpendapat. Pemerintah dan DPR berencana dalam waktu dekat mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rencana ini banyak ditentang karena prosesnya tidak transparan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu draft terbaru yang bakal disahkan itu isinya seperti apa. Tentu saja ada yang tahu draftnya seperti apa, tapi bukan kita-kita, bukan publik. Ya mereka-mereka yang ngutang-ngutik pasal aja yang tahu. Kenapa sih sukanya main rahasia-rahasiaan? Kenapa sih makin kesini makin hobi bikin undang-undang dengan sembunyi-sembunyi? Apanya yang mau disembunyikan sih? Bikin resah? Jangan-jangan memang kita sengaja dibikin bingung. Gimana nggak bingung? Kita dipaksa berpegang pada draft tahun 2019, draft yang sudah ditunda pengesahannya karena derasnya penolakan publik. Draft yang memuat banyak pasal bermasalah. Itu juga yang jadi alasan Presiden Joko Widodo menghentikan pengesahan RUU KUHP saat itu. Draft yang hingga kini masih memuat banyak pasal kontroversial. Beberapa bahkan sangat genting sebab mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat karena memidanakan orang-orang yang dinilai melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Mari lihat beberapa pasal bermasalah ini. Pasal 353 dan 354. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pasal 354. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Sampai di sini paham? Kalau belum, mari kita bedah sama-sama. Semua aturan pidana itu pasti ada tujuan hukum yang ingin dilindungi. Misalnya, melindungi harta lewat larangan mencuri, melindungi nyawa lewat larangan membunuh. Jadi mari lihat lagi pasal-pasal ini, apa tujuan yang mau dilindungi.
Di penjelasan pasal 353 disebutkan, aturan itu dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oke, jadi tujuannya melindungi martabat penguasa. Dalam hal ini DPR, martabat DPRD, martabat kepolisian, kejaksaan, dan kepala daerah. Padahal sebenarnya, kalau kerjanya bagus, martabat bisa terlindungi dengan sendirinya kok. Tapi oke lah, anggap saja kita ikuti logika penguasa ini. Nah, tujuan ini dalam konteks HAM perlu diuji dan diseimbangkan dengan tujuan lain jika berbenturan. Dalam pasal-pasal ini tujuan menghormati kekuasaan berbenturan dengan melindungi kebebasan berbicara publik. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Memang dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan hak asasi tertentu termasuk berekspresi boleh dibatasi. Pasal 28J ayat 2 menegaskan hal itu. Tapi dalam konteks HAM, pembatasan itu harus memenuhi beberapa prinsip. Diatur dalam undang-undang reasonable atau beralasan, necessary atau dibutuhkan, dan proporsional atau tidak berlebihan. Mari kita lihat. Apakah pembatasan kebebasan berbicara atas nama menjaga martabat lembaga negara ini beralasan dan dibutuhkan? Perlu dibuktikan, ketiadaan aturan ini bakal merugikan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Satu lagi, apakah ini proporsional? Dalam arti tujuan yang ingin dicapai tidak menjegal tujuan lain yang lebih besar. Dalam hal ini ya kebebasan berekspresi. Ingat pasal 28 Undang-Undang 45 sakral. Kalau kita mengaku sebagai negara demokrasi, tanpa kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, tidak akan ada demokrasi. Yang ada hanya demokrasi di atas kertas. Datang ke bilik suara, nyoblos, udah deh. Giliran lagi janji-janji, malah dipidana. Di negara demokrasi, kebebasan berekspresi menjadi hak sangat fundamental bagi jaminan pelaksanaan HAM lainnya, termasuk untuk menyuarakan, memperjuangkan hak-hak lain ketika negara luput memenuhi. Dan mari akui saja, negara kita suka luput kan? Atau jangan-jangan bagi pembuat undang-undang, derajat penguasa memang dinilai lebih berharga? Wah, udah kena kalau gini pola pikirnya. Selain tidak terlihat adanya proporsionalitas, definisi penghinaan di RUU KUHP masih kabur. Apa ukurannya semua ucapan atau tindakan masuk kategori menghina? Lagi-lagi karet. Nggak cukup Undang-Undang ITE bikin gempar terus. Masih kurang ya Undang-Undang ITE? Terakhir, kita bicara asas hukum, equality before the law. Semua pihak sama kedudukannya di hadapan hukum. Diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan asas persamaan kedudukan antara pejabat dan warga negara di hadapan hukum. Jika warga bisa dipidana karena menghina lembaga negara, apakah pejabat lembaga negara juga bisa dipidana karena menghina warganya secara umum? Sering kan kita dengar pejabat bilang masyarakat kita masih bodoh, masih malas, kebanyakan ngeluh, bangsa nyinyir, kritik doang, nggak ada solusi. Terus gimana kalau lembaga menghina dirinya sendiri? Perilaku korup, kerja asal-asalan, termasuk bikin undang-undang tidak transparan. Jangan sampai rancangan kitab undang-undang hukum pidana menjadi hewan liar yang sengaja dilepas, menerkam siapa saja, semua bisa kena, kecuali tuannya sendiri. Ini undang-undang atau plester ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Prof, videonya. Yang ingin saya tanyakan pertama kali, apa pandangan Prof. Suteki sebetulnya sebagai pakar hukum, sebagai profesor hukum dalam memandang RKUHP ini secara general, secara menyeluruh itu pandangan jenengan seperti apa? Ya, kalau saya sebagai orang hukum ya, sebenarnya di satu sisi itu hal yang biasa. Ini kan menyangkut persoalan komunikasi hukum yang tidak jalan. Jadi di situ kita temukan adanya perbedaan persepsi antara bahasa hukum dengan bahasa rakyat biasa. Ini memang beda, Mas. Jadi kalau nggak orang belajar hukum itu kadang-kadang, loh kok gitu. Padahal kalau kita teliti mungkin itu tidak ada masalah di situ. Nah, jadi RKUHP ini kan sudah lama ya kita rindukan, karena selama dari sejak kita merdeka ya sampai sekarang ini kan kita masih menggunakan KUHP warisan Belanda. Lah kita ini sebenarnya ingin punya KUHP sendiri, meskipun saya tahu tidak mungkin, kayaknya ya saya katakan tidak mungkin membikin yang betul-betul murni dari kita itu tidak mungkin. Betul. Karena
memang sumber hukum kita itu bisa satu, hukum adat kan itu kan. Lalu betul. yang kedua, hukum agama termasuk Islam itu bisa diadopsi. Lalu yang ketiga adalah hukum modern. Nah, hukum modern itu ya termasuk hukum Eropa, Amerika. Ya, termasuk kitab-kitab hukum pidana di tempat lain bisa kita pakai sebagai rujukan gitu. Nah, itu di satu sisi kita memang merindukan ada KUHP baru gitu. Lalu di sisi lain tadi Panjenengan sudah menyampaikan juga tadi yang di video itu kan terkesan di situ ada kontroversi ya. Jadi ini merupakan produk yang sifatnya itu kontroversial. Bahkan ada yang mengatakan ini akan membisukan aspirasi rakyat. Kan banyak tuh ada hashtag hati-hati dibui ya. Tadi kalau tadi semua bisa kena, semua bisa kena kan itu kan. Jadi nah juga banyak sekali ya poster-poster yang terkait dengan RKUHP ini yang digelar oleh atau yang dibentangkan oleh para mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ada di Jawa Barat. Kemudian juga ada kelompok yang demo itu yang serupa juga di depan gedung DPR, MPR itu banyak sekali. Betul. Jadi tidak hanya menyoal beberapa pasal di RKUHP, misalnya ada pasal 218, 240, 353 dan juga 354 yang itu dipandang mengebiri suara kritis warga itu. Tapi juga mahasiswa itu ini menyoroti sikap pemerintah dan mungkin juga bisa dikatakan DPR ya, itu menyembunyikan seolah-olah ya, menyembunyikan draft terbaru RKUHP. Nah, kalau misalnya ada isu bahwa bulan Juli ini akan disahkan, terus draft yang terakhir itu yang macam mana gitu loh. Iya. Masih terus ditanyakan oleh bukan hanya mahasiswa, kita pun, saya pun juga bertanya. Betul. Ini yang mana ya? Artinya itu harusnya dipublish di portalnya DPR atau taruhlah ke Sekretariat Negara bahwa ini loh yang mau dibahas dan kemudian mau disahkan di bulan Juli itu yang demikian. Jadi artinya memang di satu sisi tadi ada kebutuhan kita mendesak, yang kedua di satu sisi ada kontroversi terkait dengan persoalan ketransparansian dan juga persoalan substansi gitu. Oke, baik. Di satu sisi memang kita itu kalau dalam orang-orang hukum itu merindukannya RKUHP itu sebagai produk kita ya. Karena selama ini kita masih pakai yang Belanda apa gimana, Prof? Iya, kita pakai warisan Belanda itu ya dengan ada beberapa perubahan kayak misalnya 156 ada 156A, 156 itu kan ada perubahan-perubahan, lalu tentang makar itu juga ada ya, 107 ada perubahan-perubahan itu disesuaikan dengan kebutuhan kekinian. Tapi prinsipnya begini loh, kalau saya melihat itu jangan sampai ada kecenderungan pemerintah itu mengabaikan kritik publik. Karena kalau ini diabaikan ya bolak-balik nanti proses legislasi itu orang menilai ugal-ugalan gitu loh. Stubborn kalau saya mengatakan gugu karpe dewe itu maksudnya ini ya, stubborn itu kan keras kepala. Bos mau publik ngomong apa aku nggak peduli, dan ini sudah terbukti kan undang-undang KPK ya kan, lalu ada Omnibus Law Cipta Kerja, ada undang-undang IKN, ada undang-undang tentang revisi undang-undang P3 ya, maksudnya pembentukan peraturan perundang-undang itu kan kita teriak-teriak, ini loh. Betul. Kalau di demokrasi itu mestinya satu orang teriak harus diperhatikan, apalagi rombongan, apalagi ini berbagai kalangan itu loh. Jadi jangan sampai ini terkesan legislasi kita itu ugal-ugalan. Ugal-ugalan, baik ya, menarik ya poinnya yang disoroti. Prof, tapi bagaimana dengan pandangan Prof Suteki terkait dengan pasal yang dibicarain di video tadi? Ini terkait dengan ancaman kebebasan berekspresi dan berpendapat. Emang ada ya, Prof, di RKUHP? Yang tadi ya, yang semua bisa kena tadi ya. Betul, iya. Gimana, Prof? Ya, tadi kan ada beberapa pasal tadi ya. 218, 240, 353 dan 354 itu kan yang dikatakan itu berpotensi untuk mengebiri suara kritis warga. Ini yang memang betul-betul sangat diperhatikan itu karena memang di alam demokrasi mestinya ini ya harus ada perbedaan betul ya antara kritik dengan penghinaan. Nah ini yang sampai sekarang kan ruwet ini. Kita ngomong ini kritik atau penghinaan. Nah, nanti penafsirannya juga tergantung dari dari penguasa atau rezim yang sedang berkuasa. Soal utamanya itu kan penghinaan kepada pejabat negara. Bukan hanya kepada presiden dan juga wapres, itu kan bisa bupati, camat dan macam-macam kan gitu kan. Nah,
soal penghinaan ini harus dibuat clear dulu. Bahwa dia itu beda dengan kritikan. Nah, itu. Rakyat pun juga harus dididik ya untuk tahu etika ketika memberikan kritik kepada pejabat negara itu bagaimana. Ya, lalu kalau saya berpikir kan begini ya, sebagai negara yang beradab atau bangsa yang beradab, saya kira juga termasuk negara Islam pun itu ya, seandainya ada, tidak mungkin kan dibiarkan adanya tindakan penghinaan kepada pejabat negara. Ya Mas, ini kita harus fair ini loh ya. Pejabat negara yang nggak pantas kita hina-hina, kan begitu. Nah makanya tadi persoalan kritik itu bagaimana? Kalau kita menyebutnya kan sebagai muhasabah lil hukam, gitu ya. Jadi bagaimana kita itu memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau benar kita dukung, kalau salah kita kritik. Tapi tidak harus dengan cara menghina pribadinya, kan begitu kan? Betul. Nah jadi persoalannya itu saya kira memang adanya beti ya, istilah saya itu beti ya, beda tipis. Antara kritik dengan penghinaan. Ini yang harus kita bikin clear dulu. Sebenarnya kalau saya sih ya memandangnya itu selama itu tidak rezim itu tidak represif, pasal ini sebenarnya tidak ada masalah itu ya. Jadi ada masalah. Maka sebenarnya ya menurut saya sudah tepat jika suatu penghinaan kepada pejabat itu ditempatkan sebagai delik aduan saja. Dan pidananya itu bisa berupa pidana penjara atau denda dengan kategori tertentu. Sebenarnya kan sudah banyak upaya ini ya Mas ya, usulan-usulan supaya persoalan penghinaan macam-macam itu wis tarik baiklah ke urusan perdata kan begitu kan. Nggak usah ke pidana, jadi nanti lebih ke persoalan ganti rugi atau apalah yang kira-kira bisa merugikan seseorang itu apa. Jadi lebih ke aspek hukum perdata bukan ke pidana. Jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan itu sebenarnya ini persoalan yang sangat lumrah ya, tapi lebih baiknya memang harus ada pembedaan yang secara rigid mana itu penghinaan, mana itu termasuk kritikan. Dan saya sarankan lebih baik ini ditarik ke persoalan denda atau tepatnya itu ke persoalan perdata ya. Oke, baik ya. Prof, tapi sebetulnya menurut jenengan apa sih yang perlu diakomodir dari RKUHP atau juga yang ditolak di RKUHP ini apa aja, Prof? Ya, sebelum bicara itu saya ingin menekankan harus ada jaminan dari pembentuk undang-undang ya. Jadi Presiden dan DPR itu bahwa KUHP ini tidak akan dipakai sebagai alat represi dan alat pembungkaman suara kebenaran dan keadilan dari rakyat itu. Kalau kita amati ya banyak substansi yang menurut saya sebuah kemajuan. Nah soal kontroversi ini saya kira memang harus dikomunikasikan. Tadi saya ngomong soal legal communication. Karena dari sisi teori, hukum yang tidak dikomunikasikan itu disebut sebagai hukum yang tidak bermoral. Gitu. Nah jadi kemudian persoalan yang kontroversial itu kan misalnya ya ada tadi ya selain ada penghinaan pejabat tadi, ada perzinahan dalam keluarga, ya, ada ternak tetangga, ada aborsi, ada pergelandangan, dan beberapa hal itu memang kayaknya memang kontroversial. Tapi kalau kita membaca dengan hati, gitu ya. Kalau saya kan orang hukum kadang melihatnya jangan dari situ tok, tapi kita lihat dari sisi sebenarnya misalnya soal perzinahan dalam keluarga, kan dalam hal ini bisa mungkin, bisa tidak mungkin. Betul. Perzinahan, perkosaan dalam keluarga maksud saya itu, perkosaan dalam keluarga. Oh iya. Jadi ada kan kasus misalnya seorang sudah sepasang suami istri sudah pisah ranjang gitu ya Mas ya. Tapi statusnya kan masih suami istri. Betul. Boleh enggak suatu saat itu karena ini suami sudah lama enggak berhubungan kemudian memaksa istrinya itu untuk melayani dengan cara melakukan perkosaan dalam arti memaksa. Iya. Boleh nggak mungkin nggak terjadi? Mungkin terjadi. Mungkin, ya. Tapi kalau dalam suasana yang normal nggak mungkin kok misalnya istrinya dipaksa, wah aku pengen lalu melaporkan ke polisi itu kan nggak mungkin gitu. Jadi ada dua hal itu yang mestinya kalau dipikir secara jernih itu nggak ada masalah sebenarnya.
Nah, yang perlu diakomodir lainnya misalnya soal ini Mas, jenis dan peringkat pidana ini sudah ada banyak kemajuan ya. Dan juga persoalan misalnya jenis pidana itu PKS itu ya. Jadi pidana kerja sosial. Kalau itu diadopsi, wah bagus itu. Jadi orang itu tidak harus dipenjara di bangunan itu tertentu itu, tapi bisa kerja sosial. Apakah di tempat terminal, tempat umum lainnya, tempat ini, tapi tetap dalam pengawasan ya, terutama kan terhadap orang-orang yang memang tidak berbahaya. Kan. Nah, yang di penjara itu sebenarnya hanya orang-orang yang memang betul-betul membahayakan gitu. Nah, nanti lama-lama hunian penjara akan turun, beban pemerintah akan turun gitu loh. Itu bisa semua dilakukan. Dan itu ada di RKUHP ya, Prof? Ada, ya PKS namanya, pidana kerja sosial itu. Nah, kemudian yang kedua itu pengutamaan keadilan dibandingkan dengan hukum. Ketika hukum itu berseberangan dengan keadilan atau bertentangan dengan keadilan. Dulu bahasanya kan ketika misalnya hakim itu menemukan pertentangan antara hukum dan keadilan, itu dulu bahasanya hakim dapat mengutamakan keadilan. Setahu saya di draft yang terakhir saya baca itu, bukan bahasanya bukan dapat, tapi wajib mengutamakan keadilan. Oh, itu ada kemajuan Mas. Jadi tidak letterlek hitam di atas putih itu, tapi keadilan, fakta di lapangan bagaimana itu boleh dipertimbangkan oleh hakim. Gitu prinsipnya. Oke, baik. Terakhir Prof, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan atau sikap kita terhadap RKUHP itu sebaiknya berapa? Kita harus dukung ya. Kita harus dukung adanya KUHP baru ini dengan catatan harus ada tadi dibuka seluas-luasnya partisipasi publik. Buka draft terakhir mana yang dibahas itu dan mana yang akan disahkan itu. Buka seluas-luasnya dan ajak bicara para wakil-wakil dari semua elemen yang ada. Jangan hanya perguruan tinggi, ya ormas diajak bicara dan kalau perlu disiarkan secara live gitu loh Mas. Nggak perlu sembunyi-sembunyi kan, suatu saat memang harus rakyat tuh lihat bagaimana nih para wakil-wakil kita, kalau perlu dari DPR bagaimana mengadopsi, ya itu harus ada transparansi di situ. Ketika transparansi jalan, komunikasi hukum berjalan, saya yakin kok. Nanti ini RKUHP jadi kitab undang-undang hukum pidana yang baru dan kita memang sudah siap untuk menjalankannya. Dan satu hal, untuk bagaimana bisa patuh itu memang harus ada istilahnya dari perspektif normatif itu legitimasi rakyat. Bahwa rakyat itu merasa diajak bicara, bahwa ini loh, ini juga bikinanku. Kenapa? Ya karena sudah diwakili oleh para elemen-elemen atau para wakil rakyat yang ada di DPR, termasuk presiden sebenarnya wakil kita. Tapi tadi, partisipasi publik tetap harus dibuka seluasnya. Oke, baik. Jadi memang RKUHP itu secara substansi memang nggak bermasalah ya, Prof. Cuman dari komunikasi hukum itu yang bermasalah itu ya, Prof. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Prof. Suteki. Ini luar biasa yang membuka pandangan kita terkait dengan RKUHP dan ini juga kaitannya ke-trigger dari video semua bisa kena. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami lebih dalam lagi soal RKUHP ini. Dan terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki. Ya, tonton video-video kami sebelum-sebelumnya. Dan nantikan video-video kami selanjutnya karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik dan berakal. Baik, ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Dan terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.